Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Fadli dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Riau. Di sini saya akan membahas tentang brine treatment, di mana dichloralkali plant merupakan plant penghasil kaustik, hidrogen, dan klorin, di mana bahan baku yang digunakan dalam plant ini yaitu brine. Nah, bahan baku brine inilah yang akan ditreatment untuk dihilangkan impuritisnya agar dapat menjadi bahan baku dan tidak mengganggu proses pembuatan kaustik, hidrogen, dan klorin pada proses selanjutnya. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang brine treatment. Pada proses brine treatment digunakan bahan baku kristal garam yang masih mengandung impuritis berupa kalsium, magnesium, besi, dan sulfat. Brine akan dijenuhkan di saturator dengan bantuan diamond water dan juga dechlorinated brine hingga konsentrasinya mencapai 320 gram per liter. Brine kemudian akan dipompakan ke brine treatment tank 1 dan ditambahkan larutan BaCl2 5% untuk mengikat ion sulfat serta Na2CO3 10% untuk mengikat ion kalsium yang masih terkandung pada larutan brine. Setelah itu dilakukan penambahan NaOH 32% untuk menjaga pH sekitar 7 serta mengikat kandungan besi dan magnesium yang ada pada larutan brine sebelum masuk ke brine treatment tank 2. Pada brine treatment tank 1 dan brine treatment tank 2 dilengkapi dengan agitator untuk menghomogenkan larutan. Selanjutnya, larutan brine dipompakan ke clarifier dan ditambahkan larutan koagulan yang berfungsi untuk memperluas permukaan vlog yang terbentuk dan mengikat solid-solid sehingga terbentuk gumpalan yang membuat gumpalan solid tersebut lebih mudah terendap. Pada clarifier terdapat lamela plate berupa sekat yang berfungsi untuk menahan vlog agar tidak terbawa ke brine filter. Nah, vlog yang mengendap akan dibawa ke effluent dan sebagian dimasukkan kembali ke brine treatment tank 1 untuk membantu mempercepat proses terjadinya reaksi dan menghemat penggunaan chemical. Karena pada sludge ini masih mengandung sisa-sisa chemical. Nah, larutan brine kemudian dipompakan ke brine filter untuk menyaring padatan tersuspensi yang masih tersisa pada brine filter. Nah, pada brine filter ini terdapat cloud lapisan alpha selulosa dan juga lapisan cake yang berasal dari sludge yang digunakan untuk menyaring padatan. Kemudian larutan brine dipompakan ke ion exchanger untuk menghilangkan impurities terlarut yang masih tersisa pada larutan brine menggunakan resin. Nah, resin yang digunakan secara berulang di ion exchanger akan menyebabkan resin menjadi jenuh. Nah, oleh sebab itu dilakukan regenerasi resin yang bertujuan untuk merontokkan impurities yang menempel pada resin. Adapun beberapa tahapan untuk meregenerasi ion di resin. Ion resin yaitu yang pertama brine displacement berfungsi untuk memindahkan larutan brine dalam tangki dengan menggunakan air demin untuk mencegah resin terbawa selama backwash. Nah, yang kedua, backwash diamond water berfungsi untuk menguraikan partikel-partikel pada resin dengan mengalirkan diamond water dari bawah ion exchanger agar resin tidak terlalu padat. Nah, diamond water kemudian dibuang ke sewer. Nah, yang ketiga, acid injection berfungsi untuk menginjeksikan larutan HCl sehingga impurities atau kotoran yang ada pada resin dapat rontok. Nah, yang keempat, acid displacement berfungsi untuk menghilangkan larutan HCl yang masih tersisa dengan menggunakan diamond water. Nah, yang kelima, caustic injection bertujuan menginjeksikan NaOH yang berfungsi untuk menggantikan ion natrium dan menaikkan pH pada resin. Nah, selanjutnya yang keenam, caustic displacement berfungsi untuk mencuci resin
dengan menggunakan diamine water, sehingga caustic yang masih tersisa akan ikut terbawa bersama diamine water. Yang ketujuh, water displacement berfungsi untuk menghilangkan sisa diamine water yang masih terdapat pada resin. Kandungan impurities yang terkandung akan berkurang dari 10 ppm menjadi 30 ppb. Setelah itu larutan brine akan disimpan sementara di deionized brine tank. Sekian proses brine treatment yang dapat saya jelaskan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.